Shalom saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, Allah yang baik, di saat ini kami mau mendengarkan, merenungkan akan pekabaran firman Tuhan. Engkau dapat mengartikan firman ini agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sore hari ini saya memilih sebuah judul yang sangat simpel, yaitu Grace atau Kasih Karunia. Kita akan melihat pelajaran di sore hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8. Di sini kita akan temukan dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan melihat dari pembahasan di kitab Kejadian pasal 6 sebelum saya menjelaskan arti atau kata grace. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ini dengan judul besar yaitu kejahatan manusia. Kita akan melihat dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 di situ dijelaskan tentang penciptaan. Lalu di pasal 3 di situ menceritakan tentang kejatuhan manusia. Dan Kejadian pasal 4 di situ bercerita tentang Kain dan Habel, dan Kejadian pasal 5 bercerita tentang keturunan Adam. Lalu saudara-saudara, kita akan masuk di Kejadian pasal 6. Di sini kita akan dikejutkan dengan kata kejahatan manusia. Di dalam kejahatan manusia ini kita akan temukan sebuah kata yang sangat simpel, yaitu kata grace. Tapi saudara-saudara, untuk dapat mengerti, kita memulai dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1. Di sini dijelaskan bahwa ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Lalu di ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Saudara-saudara, di sini ada dua kategori yang dijelaskan dari kitab Kejadian ini. Yang pertama yaitu anak-anak manusia, lalu yang kedua yaitu anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita akan melihat siapakah itu anak-anak manusia dan siapakah itu anak-anak Allah. Karena di dalam kitab Kejadian ini bercerita tentang timbulnya kejahatan manusia, saudara-saudara. Dan di sini kita akan dikejutkan bahwa kita akan melihat di sini ada dua kategori yang dijelaskan, yaitu anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Saudara-saudara, kita melihat di kitab Kejadian pasal sebelumnya. Ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal sebelumnya, di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia keluar dari Taman Eden karena melanggar akan perintah Tuhan dengan memakan buah larangan, dan manusia itu tinggalkan Taman Eden dan mereka melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Kain dan Habel. Ketika kedua anak ini memberikan persembahan kepada Tuhan, maka terjadilah sebuah iri hati. Sehingga karena ada iri hati, Kain membunuh Habel. Dan di situ kita akan temukan bahwa setelah dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, lalu dosa itu terus berlanjut kepada Kain, dan kita akan terus melihat pada saat ini di kejahatan manusia. Anak-anak manusia yang dijelaskan di sini adalah keturunan daripada Kain. Karena keturunan daripada Kainlah yang pertama atau yang memulaikan akan dosa sewaktu mereka keluar dari Taman Eden. Lalu siapakah anak-anak Allah ini? Apakah anak-anak Allah ini Allah mengirim malaikatnya turun ke dunia untuk mengawini anak-anak manusia? Atau siapakah anak-anak Allah ini? Kita akan dapatkan anak-anak Allah yang dijelaskan di sini. Ketika Habel dibunuh oleh kakaknya, Tuhan memberikan anak kepada Adam dan Hawa, yaitu Set. Dari Set melahirkan Enos, dan dari keturunan Enos mereka hidup dalam kebenaran. Dan di sini kita akan temukan bahwa keturunan daripada Set dan Enos ini yang disebut anak-anak Allah. Mengapa saya mengatakan itu? Karena beberapa pakar dan saya ketika meneliti akan ini, dan saya temukan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah keturunan daripada Set dan Enos. Karena malaikat surga tidak pernah kawin dengan atau menikah dengan orang manusia.
Jadi di sini sangat jelas bahwa anak-anak Allah adalah keturunan daripada Set dan Enos. Lalu di sini katakan bahwa ketika anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu sangat cantik-cantik dan mereka sudah terpesona dengan kecantikan akan daripada anak-anak manusia, sehingga mereka tidak melihat kepada prinsip kebenaran tetapi lebih memilih untuk menikahi anak-anak manusia. Karena kejahatan itu, maka di sini satu amaran yang diberikan oleh Allah sendiri dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara dan saudari, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 5, di situ dijelaskan bahwa umur manusia itu mencapai 900-an tahun. Bisa dibilang 1 abad. Tetapi karena kejahatan, karena melanggar akan kekudusan yang disampaikan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan itu terang dengan terang, bukan terang dengan gelap. Terang dengan gelap tidak bisa dapat disatukan. Karena kejahatan yang dibuat oleh manusia, mereka mengawin campur, sehingga Tuhan memberikan satu amaran bahwa kehidupan atau umur daripada manusia itu hanya 120 tahun saja. Tapi saudara-saudara, kalau sekarang kita melihat di kitab Mazmur memberikan bahwa umur manusia itu mencapai 70 tahun saja karena akibat dosa. Lalu di sini kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4, di sini katakan bahwa pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan pada waktu itu juga sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kita akan temukan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4 ini dikatakan bahwa ketika anak-anak Allah menghampiri dengan anak-anak perempuan ini, maka melahirkan anak-anak raksasa. Ketika saya membaca ini, apakah di zaman purbakala itu manusia memiliki badan yang besar, tinggi? Apakah itu benar? Ketika saya meneliti dan beberapa pakar menunjukkan bahwa anak-anak raksasa yang dimaksud ini adalah keturunan daripada Kain ini, mereka berpolitik dalam bidang di dunia pada zaman itu melakukan dengan kebohongan. Mereka hidup dalam berdosa, sehingga di sini dikatakan bahwa mereka ahli dalam hal dalam kejahatan, sehingga di dalam Alkitab ini menjelaskan mereka sebagai orang-orang raksasa yang hidup di zaman itu. Mereka menguasai akan hal-hal yang menentang akan prinsip kebenaran. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika dia melihat manusia yang diciptakan ini melakukan dosa, kejahatan yang dilakukan oleh manusia ini membuat Tuhan rasa untuk melihat manusia itu rasa sedih. Kenapa saudara-saudara saya katakan rasa sedih? Karena kita akan temukan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 di situ katakan bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata menyesal, kata penyesalan yang diucapkan dalam kejadian ini, kita bandingkan dengan pemikiran kita manusia. Mungkin kita manusia berpikir kata menyesal karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Tuhan kita ini dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat kata penyesalan ini, sebuah pertanyaan yang muncul. Apakah Tuhan tidak tahu dengan sikap yang akan dilakukan nantinya oleh manusia-manusia yang diciptakan ini? Dia tahu, saudara-saudara. Terjemahan yang lebih tepatnya yang ditemukan dari ayat Kejadian pasal 6 ayat 6 ini, di dalam bahasa asli mengatakan kata wainaken, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris grieved, atau di dalam bahasa Indonesia lebih jelasnya kata berduka atau bersedih.
Kenapa Allah bersedih? Karena Allah melihat kejahatan, dosa yang dibuat oleh manusia yang Dia ciptakan. Karena itu di sini di dalam kitab Kejadian ini, penyesalan di sini saya temukan bahwa kata Allah bersedih atau Allah berduka ketika melihat manusia itu berdosa. Ketika Anda dan saya melakukan berdosa, secara tidak sengaja kita sudah membuat Allah itu bersedih. Bagaimana perasaan Anda jika kita menyakiti orang yang kita sayangi? Pasti kita rasa sedih. Hal itu juga yang sama dirasakan oleh Allah ketika Dia melihat manusia melakukan dosa. Hal itulah yang Allah lakukan, bersedih melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saya dan Anda. Nah, kita akan temukan di pasal 7 di situ dikatakan bahwa Dia menyesal telah menjadikan manusia dan telah menjadikan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dia merencanakan untuk mau melenyapkan. Karena Dia melihat kejahatan manusia di zaman itu saja semakin buruk. Apalagi dengan kehidupan kita sekarang, kejahatan manusia terjadi di mana-mana. Tapi saudara-saudara, di sini di awal saya katakan dengan judul Grace, kita akan temukan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan dengan kejahatan moral yang begitu sudah hilang, tetapi ada satu keluarga yang tetap setia di dalam Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Dan di situ dikatakan bahwa mereka mendapat kasih karunia. Di dalam bahasa Ibrani katakan bahwa kata Kohen yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris grace, dan di grace ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak arti yang dijelaskan. Tetapi satu yang saya paling senang adalah perpanjangan waktu. Kenapa saudara-saudara Tuhan memberikan keluarga Nuh ini perpanjangan waktu? Karena ada misi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang Allah berikan. Dan kita akan temukan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 di situ dijelaskan bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena itu Allah memberikan kata grace. Kata grace ini kita akan temukan dalam bahasa asli kata Kohen, yang artinya grace, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak, tapi satu kata yang saya lebih suka adalah perpanjangan waktu. Allah memberikan kepada manusia itu perpanjangan waktu untuk mereka bertobat. Kalau kita melihat dari pelajaran Nuh, kita akan temukan di situ Allah memberikan kesempatan bagi manusia pada zaman itu selama 120 tahun. Disitulah Allah memberikan kesempatan untuk mereka bertobat dari segala kejahatan yang dilakukan pada saat itu. Dan melalui misi Allah, melalui keluarga Nuh ini, Allah menyuruh keluarga Nuh ini untuk membuat satu bata. Dan kita akan melihat di zaman ini juga Allah mau memberikan kesempatan kepada Anda dan saya untuk menyampaikan misi sebelum dunia ini dimusnahkan oleh kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelajaran ini di sore hari ini kita akan mengambil pelajaran pertama, yaitu bahwa ketika Allah menginginkan kita manusia memilih untuk hidup yang benar, maka apa yang terbaik Tuhan akan berikan dengan janji berkat. Dan yang kedua adalah saudara-saudara jangan coba-coba untuk menyakiti hati Allah. Ketika Anda melakukan dosa, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 membuktikan bahwa Anda dan saya sementara menyakiti hati Allah. Dan yang ketiga adalah Allah masih memberikan grace, kasih karunia kepada Anda dan saya untuk tetap setia dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang sebelum terlambat. Kiranya Tuhan Yesus dapat menolong kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Engkau mengingatkan kembali untuk hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan, ampuni kami jika kami selama ini menyakiti hati Engkau dengan tingkah laku kami, dengan tindakan kami. Tuhan, ampuni kami, ternyata selama ini kami menyakiti hati Engkau. Di hari ini, ubahlah hidup kami untuk selalu tidak melakukan akan hal-hal yang mendatangkan dosa, tetapi melihat grace atau kasih karunia yang Engkau berikan ini
mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik untuk selalu setia kepada Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.